Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 1 September tahun 2024 tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, adat istiadat, tradisi atau kebiasaan adalah hal yang lumrah untuk kita ikuti dan lestarikan. Secara khusus, adat istiadat yang sudah dicerahkan oleh Injil Kristus. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat terpisahkan dari itu semua. Dan memang hal itu juga penting, terutama sebagai warga masyarakat di tengah-tengah negara kita ini yang penuh dengan kemajemukan. Tentunya kita dituntun untuk selalu menjaga dan melestarikan setiap adat istiadat dan budaya kita masing-masing. Inilah merupakan hal yang sangat penting. Saudara terkasih, kehadiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini sungguh menyatakan kuasa Allah yang begitu sempurna. Hal itu tampak lewat pengajarannya yang penuh dengan kuasa dan sungguh sangat berbeda dari pengajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu. Dengan demikian, melihat semua yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus itu, maka semakin banyaklah orang-orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, yang ingin beroleh beragam tanda mujizat, yang ingin disembuhkan, yang ingin dilepaskan dari kuasa roh jahat, dan juga mereka yang ingin mendengarkan setiap pengajarannya. Tentunya hal itu menjadi suatu penyebab rasa iri dengki di dalam hati pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana para pengikut mereka yang selama ini datang kepada mereka justru sekarang mengikut Tuhan Yesus. Inilah alasan di mana mereka selalu mencari celah untuk menghentikan segala tindakan Yesus. Hal itu tampak juga lewat firman Tuhan saat ini, di mana para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem berjumpa dengan Yesus, mencari celah kira-kira apa yang dapat mereka lakukan untuk menyanggah perbuatan Yesus. Dan kebetulan saat itu mereka melihat para murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?"
Jemaat yang terkasih, sesungguhnya kata adat di sini bukanlah adat seperti yang kita pahami selama ini. Namun adat di sini berasal dari bahasa Yunani paradosis yang artinya peraturan. Jadi lebih condong pengertian adat di sini dengan peraturan. Peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Dan bukan berasal dari tuntunan hukum Taurat itu. Karena pada saat itu ada kecenderungan dari orang-orang Farisi ahli Taurat yang semakin menambah penjabaran-penjabaran dari hukum Taurat itu. Dan juga mereka menjadikannya semacam adat istiadat yang sesungguhnya adalah peraturan-peraturan yang mereka tambahkan. Dan bagi mereka perbuatan dari para murid itu yang tidak membasuh tangan adalah hal yang salah. Dan mereka ingin menyalahkan Yesus, di mana Yesus tidak memberikan tuntunan kepada para murid seperti adat istiadat nenek moyang mereka saat itu. Inilah yang mereka lakukan, mencari celah. Dalam kehidupan ini sering kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang merasa paling sempurna, merasa perfeksionis, merasa paling kudus, merasa paling segala-galanya, sehingga mencari celah dari orang-orang yang mereka benci. Ini merupakan suatu naluri manusia yang sering dirusak oleh dunia ini, mencari kesalahan orang lain. Lalu di sini apakah yang ditunjukkan Yesus sebagai respon dari sikapnya atas perlakuan dari orang-orang Farisi itu? Tuhan Yesus jelas memberikan suatu sanggahan kepada mereka dengan menyampaikan perkataan, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Dengan mengambil contoh, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Tetapi pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat memberikan suatu peraturan yang baru. Mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mempergunakan uang pemeliharaan bagi orang tuanya menjadi persembahan, tidak lagi wajib untuk menghormati bapaknya atau ibunya. Dalam arti, jika uang yang harus mereka gunakan untuk merawat orang tuanya dijadikan menjadi persembahan, itu merupakan hal yang paling tepat. Dan dengan demikian, tidak wajib lagi menghormati orang tuanya. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Artinya, demi peraturan yang mereka buat sendiri itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya merekalah yang telah melanggar hukum Taurat itu. Di mana jelas dikatakan dalam hukum yang kelima, akan menghormati ayah dan ibu. Namun mereka telah berlaku curang hanya untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesus tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh benar apa yang dikatakan Yesus, bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang munafik, yang hanya mencari celah, mencari kesalahan dari Yesus. Ada begitu banyak orang yang mungkin kita temukan pada zaman sekarang ini yang menyatakan diri sebagai orang yang paling agamis, yang paling rohani, yang paling sempurna. Padahal di dalam hatinya yang terdalam ada begitu banyak kecurangan-kecurangan, kebusukan-kebusukan, penuh dengan tipu muslihat, seolah dia orang yang paling benar dari orang-orang lain. Dan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik.
Ada yang mengatakan seperti ini, munafik adalah singkatan dari muka nabi, pikiran kotor. Kira-kira seperti itulah mereka pada saat itu. Mereka hanya ingin mencari celah kesalahan dari Tuhan Yesus. Namun akhirnya mereka ditempelkan sendiri atas setiap pelanggaran yang telah mereka lakukan itu. Mempermalukan diri sendiri. Itulah dampak dari perkataan mereka kepada Yesus. Sungguh benar memang mereka saat itu melakukan hal yang sia-sia, percuma beribadah, padahal hatinya jauh dari Tuhan, oleh karena mereka hanya mengutamakan perintah manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menuntun kita agar selalu berpegang pada perintah Tuhan. Bukan berarti kita harus meninggalkan atau meniadakan adat istiadat dan budaya kita. Kita adalah umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan juga menghargai setiap tradisi budaya kita. Karena adat istiadat yang kita jalani saat ini sudah mengalami pencerahan oleh Injil Kristus. Maka dengan demikian tidak ada alasan untuk menentang adat istiadat. Seperti dalam beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar kisah adanya orang-orang yang sengaja membakar ulos. Karena menurut mereka ulos itu bertentangan dengan iman Kristen. Padahal tidak ada dasar untuk membenarkan itu. Justru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menuntun kita menjadi pribadi yang berhikmat. Adapun yang dimaksud di sini untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan tanpa harus mengorbankan atau mencela setiap hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Jauhkan karakter dan perilaku yang munafik. Jauhkan perilaku yang merasa paling sempurna dalam hidup ini. Mari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bukan formalitas, bukan supaya dipuji atau dilihat orang lain. Nah, mari sungguh-sungguh dengan hati yang tulus dan kesungguhan perilaku sehari-hari kita datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang yang dituntun untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan kita untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, lewat firman yang kami dengarkan saat ini, mengingatkan kami supaya menjauhkan segala kemunafikan, namun dengan sungguh-sungguh berpegang pada perintah-Mu saja. Sungguh-sungguh menerima apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami, untuk melakukan hukum-Mu sebagai tanda kami mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama kami manusia. Bagi-Mu lah pujian hormat ya Tuhan, kekallah sampai selamanya. Amin.